Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bagus Pratama Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen rantai pasok. Yang pertama, implikasi strategi SCM. Yang kedua, kemitraan dalam bisnis. Yang ketiga, peran teknologi informasi. Yang keempat, metode transportasi. Yang kelima, S1 terpadu dan kolaborasi teknologi informasi. Yang pertama, implikasi strategi SCM. Implikasi strategi SCM terbagi menjadi 7. Yang pertama, implikasi secara umum menyangkut arus barang baku sampai barang jadi yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, implikasi manajemen mutu menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, implikasi arus barang diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat kebutuhan. Yang keempat, implikasi terhadap organisasi berkaitan dengan komunikasi harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan spontan. Yang kelima, implikasi terhadap biaya dan nilai tambah bertujuan ekonomis perusahaan adalah otak nilai agar dapat digunakan untuk menambah motivasi. Yang keenam, implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Yang ketujuh, implikasi pendekatan total usaha. Kedua, kemitraan dalam bisnis. Konsep kemitraan yang pertama, kemitraan bertujuan membangun hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua, kedua mitra harus memikul investasi, keuntungan, dan biaya ekstra yang mungkin timbul bersama. Yang ketiga, supplier harus memiliki info dan berkesinambungan dengan supplier lain mengenai produk di masa yang akan datang. Yang B, prinsip kemitraan. A, mempunyai tujuan yang sama. B, saling menguntungkan dan saling percaya. C, menjalin kerjasama jangka panjang dan bersifat terbuka. D, inovasi mutu dan biaya. Yang C, tantangan dalam kemitraan. Yang pertama, dari dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, dari apa yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, berkembang ke arah hulu atau hilir. Yang ketiga, ada peran teknologi informasi. Perspektif teknis. Fungsi penciptaan teknologi informasi menjadi medium mengubah fakta kejadian sehari-hari ke dalam format data kuantitatif. Fungsi penyebaran meliputi pengumpulan data kemudian disimpan, mengorganisasikan penyimpanan, memilah data gabungan antara gambar dengan teks, dan menyalurkan data ke pihak yang membutuhkan perspektif manajerial. Yang A, minimize risk, terutama berkaitan dengan faktor keuangan. B, reduce cost, menghapus biaya yang tidak digunakan menciptakan value untuk menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Yang C, create new realities. Yang keempat, metode transportasi. Pengertian dari metode transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber penyedia produk ke tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Metode yang digunakan adalah metode tabel awal dan metode tabel optimum. Ciri-ciri penggunaan. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan diminta oleh setiap tujuan besarnya berbeda. Yang ketiga, komoditi yang dikirim dari sumber ke tujuan besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Materi yang terakhir, S1 terpadu dan kolaborasi teknologi informasi. Tujuan dari S1 terpadu mengumpulkan, menciptakan, dan mengelola data mentah dari transaksi menjadi informasi yang berguna bagi stakeholder, menyimpan dan memperluas data, informasi, serta pengetahuan untuk manajemen dan staf internal, rekanan bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain. Yang B, tahap evolusi mengembangkan S1, pengembangan modul aplikasi untuk keperluan bisnis, penyatuan fungsi manajemen dalam sebuah divisi, mengintegrasikan berbagai modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi, penggabungan S1 korporat terpadu yang dimiliki oleh internal perusahaan, membentuk jejaring sistem informasi yang besar dan luas. Sekian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.